Ya. Malaikat ini berdoa. Apa doanya? Rabbana, ya, ya Tuhan kami, wadkhilhum jannati adnin, masukkanlah mereka ke dalam surga Adnan, allati wa'adatahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka. Dan kepada siapa janji itu? Dan orang-orang yang berbuat soleh dari nenek-nenek mereka, dari istri-istri mereka, dan cucu-cucu mereka. Apa salah satu janji Allah kepada kita makhluknya? Satu janji adalah memasukkan hamba-hambanya yang soleh-soleh itu ke dalam satu tempat yang luar biasa indahnya, namanya Jannatun Adnan. Ada satu tempat di surga yang namanya Jannatun Adnan, tempat yang luar biasa yang tidak bisa kita bayangkan, kita jelaskan. Kalau bisa kita jelaskan berarti belum surga itu. Di dunia adanya itu. Oh, surga itu begini, itu hanya sejauh pengetahuan kita. Yang hakiki lebih daripada itu. Ya, tempat yang luar biasa. Ya. Jannah, ya, kalau di sini kan jannah. Jannah itu kan di dalam bahasa keseharian kita dikaitkan dengan kita menterimakan surga. Akar katanya jannah itu kebun. Ibu-ibu kalau punya kebun yang luas, di banyak bunga di sana, ada tanam-tanaman yang bagus, ada air yang mengalir, macam-macam, kupu-kupu segala macam. Kita ada di tengahnya, gimana perasaan? Senang, bahagia kan? Makanya jannah. Jadi kalau kita ingin bahagia ini, tanamlah bunga. Harus ada tempat kita menemukan tempat yang indah. Tempat yang indah itu bagi jiwa kita di jannah itu, di kebun itu, ya kan? Apa itu? Ya tanamlah segala sesuatu. Itu namanya ya healing, namanya itu, untuk menanamkan jiwa. Jadi gambarkanlah surga itu seperti itulah, seolah-olah betapa tenang dan bahagianya manusia, seperti dia berasa di taman yang sejuk, di taman yang luar biasa, bahagia dan tenangnya. Nama salah satu namanya surga itu surga Adnan. Allah sudah menjanjikan, ya, kepada siapa janji Allah? Itulah dia tadi. Jadi malaikat itu mendoakan kita, tidak saja kita ini mendapat ampunan, mereka bermohon kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Ya Allah, masukkanlah mereka ke dalam surga. Luar biasa ada doa-doa malaikat itu, ya kan? Awak kadang-kadang lupa berdoa minta masuk surga. Coba kita nak nadir ko, siapa di antara awak dia berdoa minta masuk surga tadi? Awak lupa, malaikat tak pernah lupa untuk awak. Leh bu? Ya mana ko? Apa bunyinya? Dah doa anak baca tadi minta masuk surga tu. Apa bunyinya? Ibu baca tadi tu. Bagus. Yang alun mereka tanyalah ke ibu tu. Ini dah. Malaikat mendoakan kita supaya masuk surga. Ya Allah, masukkan mereka. Yang didoakan tu tak pernah minta masuk surga. Bagaimana itu? Lucu tak? Jadi kita salah satunya mengikuti doa malaikat, minta masuk pula. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu. Ya, karena ada yang menolong dengan doa yang belakang malaikat tadi. Malaikat pemikul Tapi yang didoakan oleh malaikat itu tidak pula semua. Sudah terkhusus orangnya tadi kan? Siapa itu? Satu orang. Yang kedua orang yang bertaubat. Yang ketiga orang yang konsisten. Kalau yang lain-lain itu tidak kena dengan doa itu. Kemana maksudnya Ustaz? Contohnya gampang saya itu Pak. Ini ada ibu-ibu berbaris, kita berbaris, lalu datang pejabat. Ya, perumpamaannya tidak semua yang disalami yang penting-penting aja. Itulah contohnya itu. Tidak semua akan didoakan, yang didoakan yang penting-penting saja, yang terdepan, ya kan?
Jadi jangan mengira alhamdulillah lah saya masuk didoakan malaikat. Baca dulu ayat ini, siapa yang didoakan itu, ya. Dan siapa lagi? Ya Allah, masukkanlah mereka yang mana? Yang tadi, ya. Dan siapa? Dan masukkanlah juga orang yang berbuat baik, berbuat soleh. Nah, jadi tambah satu. Siapa lagi? Orang yang sudah 3 yang tadi, tambah pula berbuat soleh. Waman solaha. Dan juga orang-orang yang berbuat soleh. Siapa itu? Dari nenek moyang mereka yang dulu, ya Allah. Jadi orang-orang yang dulu dari kita akan mendapatkan kesempatan yang baik, surga. Tapi kunci dengan ini, kalau mereka beriman, kalau mereka patuh kepada Allah, mengikuti ketentuan Allah. Jadi jangan kita saja merasa, oh ini kita umat Nabi Muhammad saja masuk, enggak. Umat-umat terdahulu yang beriman kepada Allah pun akan dimasukkan ke dalam jannah itu. Dan salah satunya yang disebutkan di sini adalah waman sholaha, dan orang soleh, orang beramal soleh. Artinya, Bapak Ibu beradir, kita yang berhadir pada kesempatan ini, salah satu di antara yang 3 tadi, tambah 1 orang yang didoakan mereka itu orang yang berbuat soleh. Tapi solehnya yang dikunci dengan beriman, dikunci dengan konsisten dengan amal, dikunci dengan orang soleh bertobat. Kalau begitu, hidup yang penuh dengan kesolehan termasuk orang yang didoakan malaikat itu. Lalu apa yang dikatakan orang soleh? Ya, orang soleh itu orang apa? Orang yang aktivitasnya mendatangkan manfaat, tidak saja itu berkaitan dengan hablum minallah, tapi manfaat bagi hablun minan nas, dan juga bermanfaat bagi alam. Jadi kita secara tidak langsung oleh ayat ini, kalau kalian ingin masuk surga itu perbanyak amal soleh. Amal soleh, bukan amal toleh. Kalau toleh itu apa artinya? Toleh, cilus. Tahu ibu cilus nak? Cilus, nak tahu ya? Itu sudah saya haluskan bahasanya. Kalau bahasa agak kasarnya, cilua. Panjang akar. Bahasanya galia. Beramal soleh itu artinya melakukan sesuatu yang bermanfaat. Maka secara tidak langsung kita untuk mendapatkan kebajikan akhirat itu harus berbanyak berbuat soleh, berbuat yang bermanfaat. Dan amalan yang bermanfaat itu kita perbuat sesuai kemampuan diri kita masing-masing. Ya, tidak mesti sama kita ini, Ibu. Orang yang banyak hartanya beramal soleh lah dengan harta yang banyak itu. Orang yang sedikit harta banyak ilmunya beramal soleh dengan ilmu itu. Ya kan? Ilmu kurang, tidak sampai, harta tidak cukup, tenaga ada, beramal soleh dengan tenaga itu. Tenaga sudah tidak ada, duit kosong, ilmu tidak ada, tapi mulut ini bisa memberi nasihat, beramal soleh dengan nasihat. Jadi hidupnya jangan kosong dari beramal soleh. Jadi beramal soleh itu jangan kita ikat dengan harta saja. Jangan kita menganggap orang beramal soleh itu orang banyak duit saja. Tidak, siapapun bisa beramal soleh sesuai kemampuan masing-masing. Kalau ada satu tafsir mengatakan saking bisa dijadikan amal soleh, menyiram bunga di pagi hari dengan ikhlas karena Allah supaya bunga itu tumbuh tidak mati, itu pun satu amal soleh. Oh, kalau itu Ustaz, itu sekarang jawab tiap pagi. Nah, itu kan satu contoh. Ambo ambil dari ringan tu. Sudah Ustaz menyiram bunga setiap hari kerajaan. Dan lain-lain tidak. Itu boleh, tapi tidak satu-satunya, salah satu. Maka hidup kita ini harus beramal soleh, beraktivitas yang bermanfaat. Oleh sebab itu tidak ada istilah kita pensiun dalam beramal baik. Pensiun sebagai dunia kerja ya, tapi jangan pernah pensiun dalam berbuat baik. Apa yang bisa kita perbuat? Ya enggak? Ini kalau saya lihat yang hadir pada kesempatan ini kan muda-muda semua ini. Itu yang sampai muda-muda, hamba sampai nanti tua tersinggung apa ibu? Enggak, dari sabu itunya lah itu.
Ya enggak? Kenapa perlu disebut betul? Tapi yang muda termasuk semangat. Semangat masih muda, yang perlu semangat hidup muda, Bu. Daripada tua, dari muda tapi semangat tua. Mungkin sebagian kita sudah ada yang mengatakan, kami sudah pensiun, Ustaz. Pensiun kerja, betul, itu pensiun dari dunia kerja. Tapi jangan pernah pensiun dari amal kebaikan. Seandainya besok kiamat kata Rasulullah datang, maka tanam kurma hari ini. Maksudnya apa itu? Yang penting, walaupun awal tua dia boleh tidak kado, tidak bisa mau kerajokan. Tanamlah walaupun satu batang pinang. Mungkin kita sudah tiada berbuah dimakan, diambil oleh orang, tetap juga ada majariah. Tapi saya nak punya duit, Ustaz, bagaimana beramalnya? Beramallah dengan apa yang bisa. Sampai suatu ketika sahabat itu pernah dikomplain oleh Rasulullah. Kalau begitu ya Rasulullah, tentu orang kaya-kaya saja akan masuk surga ya Rasulullah. Saya nyamar, tidak. Kamu tolong menaikkan seseorang, membantu dia menaikkan barangnya ke pundak unta, dan taluknya naik dan barang banyak, itu sedekah. Ya kan? Sedekah itu kan murah tu. Ibu pernah di pasar kan? Kita buat barang-barang, ada pula kawan berat, ditolong naik, itu dapat sedekah. Kalau sering-sering begitu tidak sedekahnya, dapat mungkin dikasihnya ibu satu tu. Karingan itu, tidak ada yang keluar kan? Menolong orang itu saja. Membuang duri dari jalan karena itu kamu rusak saja, sebuah amal bagi kita. Mudah sebetulnya berbuat baik itu, tidak mesti mahal. Ya kan? Banyak kesempatan cara bagi kita berbuat baik di lingkungan kita, segala macam, dengan apa yang bisa. Apalagi kalau kita sudah berumur-umur ini, perbanyaklah amal itu. Tabungan perlu diperbanyak. Aktivitas. Apa contohnya, Ibu? Ya, kan gampang kan? Pernah saya lupa, tak pernah atau belum saya sampaikan tentang kisah seorang perempuan di masa Rasulullah kan? Miskin, hidup sebatang kara, tak ada tempat menumpang untuk makan dan minum, bekerja di pasar, menolong-nolong orang, nanti kasih ke rumah itu aja hidup sehari-hari. Tapi dia satu amalan istimewanya ada apa itu? Sebelum sholat lukumanda apa dilakukan, dia datang ke masjid, bersihkan masjid. Nanti selesai sholat pergi dia lagi ke pasar. Nanti membersih-bersihkan masjid saja karena dia miskin. Sampai suatu ketika disampaikan sahabat dia sudah meninggal. Rasulullah minta datang, antarkan aku ke kuburnya. Disitulah Rasulullah berdoa dan menyampaikan ada tanda kebaikan bagi perempuan ini. Pertanyaannya apa amalnya? Banyak hartanya? Enggak kan? Enggak banyak. Tapi dia konsisten dengan satu amal kebaikan yang dia bisa. Apa itu? Membersihkan masjid saja cuma. Itu yang dia cuma bisa. Sementara yang lain tidak bisa, tapi dia konsisten. Itu yang menjadi kebajikan akhirat bagi dia. Nah, kita kadang-kadang yang kecil-kecil itu sudah kita buang. Kita maunya beramal yang besar-besar. Ya maunya nampak terdengar oleh orang, kita masuk umbang 1 juta, bagus. Tapi amalan kecil jangan kita sia-siakan. Contohnya apa? Datang kita ke masjid cepat-cepat. Ada tak kita mencoba menyapu masjid? InsyaAllah baru ibu ya, bukan alhamdulillah ya. InsyaAllah ada bu ya. Saya jujur aja bertanya ke ibu, ada nih ibu yang kalau datang ke masjid itu bantu nyapu ke masjid? Oh sampah ya. Tapi sekarang banyak kita tidak mau lagi, mungkin sudah lupa. Kenapa? Kan sudah ada karirnya, sudah petugas. Itu ya juga. Tapi amal ibadah kita tambah. Kita luruskanlah tikarnya, kita rapikan. Ini mana yang mungkin bisa? Kalau tidak nanti petugas masjid aja masuk surga. Kita tidak masuk. Kita kan enggan karena bu ya, merasa enggan. Ya. Udah membersihkan, tidak apa-apa. Kita berbuat pula apa yang bisa. Iya kan, mana bisa pula berebut pahala kita. Kapan perlu tunggu, jangan dibersihkan dulu. Hari ini saya bersihkan, saya juga ingin putus pahala. Bisa begitu kan? Berani tidak kita? Wah, itulah. Mau kalau ibu saya begitu datang masjid, saya rapikan dulu. Walaupun saya ketua harian masjid, jangan petugasan apa pahala, saya harus apa pahala.
saya sapu, saya macam. Kenapa? Itu hubung kita dengan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi pahala di sisimu. Walaupun kata orang persen, kok bagulung-gulungnya putikar itu pada salah. Oh, tidak bisa Pak, saya juga butuh pahala. Nah, itu kan pada salahnya yang ambil sampah tu. Kalau ada petugas tu, awak je lah, awak pengurus, ketua harian lo lain, tidak ada hubungan itu. Hamba tak ada pernah rasa muka ambo kehilangan dah. Itu maka itu membuat kita lambat dalam beribadah. Biar aja Bu. Hamba mau kerajaan, saya nyoba kecil orang terserah dinyo lah. Oh, butuh pahala, ya Allah. Itu aja Bu. Siapa itu saya lakukan Pak? Kadidangan cerita orang kok tidak jadi. Oh iya lo, mana? Oh, ketua masjid. Awal doktor lo. Ala dosen majar di Madinah. Tak perlu itu disabut di sisi Allah. Kita ni sisi Allah kecil, hamba Allah. Buang semua itu. Ya Allah, aku datang ke masjid ini untuk membersihkan. Mudah-mudahan ini jadi saksi sisi Allah. Ya, tak perlu gengsi. Siang dengan baju tu. Ya kan? Begitu kita buat dalam beramal. Karena hubung kita dengan Allah. Ustaz, ini hujan deras datang juga kata. Tapi kita sudah berjanji. Tak pasal Ustaz, saya butuh hujan itu. Kenapa? Saya bermohon dalam hujan perjalanan. Ya Allah, mudah-mudahan butiran hujan yang mengenai muka aku ini menjadi saksi di sisimu bahwa aku pernah berbuat sesuatu di jalanmu ya Allah. Itu Ibu. Walaupun kecil, mudah-mudahan engkau anggap itu sebagai sesuatu yang suci dan ikhlas. Kalau mau itu awak penceramah Bu, tak ada hujan lapik itu dulu. Tiba di sini. Memang kadang-kadang jemaah pula yang lengang. Awak dah tiba situ, jemaah tak ada. Saya nak peduli, saya kalau sudah berjanji saya datang. Oh, hujan Ustaz, biar hujan kan air. Yang kita takutkan hujan ini kalau yang turun batu. Kalau batu yang turun pulang saya. Kalau marah saya itu kan, selagi hujan datang, nanti hanyut Ustaz, kan nanti, sekarang kan belum. Kan nanti hanyutnya kan. Kalau sekarang kan tidak hanyut. Sampai kita ke sana. Biarlah kecil perbuatan dalam hidup ini. Mudah-mudahan dia menjadi saksi di sisi Allah. Itu yang penting ini Bu. Saya begitu Bu, kalau saya pergi ceramah, saya pakai motor kemana-mana. Ustaz, hujan pakailah mobil. Dialah mereka capek tiba. Nah, kalau mau ke kota takut melambai-lambai, saya takut ke basin buang lo orang. Waalaikumsalam Pak. Sama tampak kami sudah ada ansur juga ini. Waalaikumsalam. Bukan Bapak yang terlambat datang, kami yang cepat mulai. Sama aja. Waalaikumsalam. Apa tadi kesimpulan Bu? Biarlah kecil, tapi di hati kita besar karena Allah. Semoga yang kecil-kecil yang kita perbuat itu jadi saksi nanti. Kenapa demikian Hasan? Karena dalam surah Yasin kan kita temukan bahwa situ semuanya akan dikunci nanti anggota tubuh kita, ada masing-masingnya bersaksi kan? Kan begitu. Mudah-mudahan nanti kaki bersaksi, ya Allah, kaki dia itu dulu merangkak berjalan di jalan-Mu Allah. Walaupun dia sakit, walaupun dia letih, tapi kaki ini, kami ini dipakainya untuk datang juga ke rumah-Mu ya Allah. Bersaksi kaki. Atau ada pula bersaksi yang lain, ya Allah, kami tidak bisa bersaksi, kakinya sehat tapi tidak pernah datang ke masjid, apa yang kami bersaksikan? Bapak Ibu pilih yang mana? Yang bersaksi. Bersaksi. Iya kan? Kan begitu semuanya kan dikunci. Mulut dikunci. Kalau sekarang di dunia ini mulut bisa bersandiwara, diambil sesuatu oleh tangan kita, apa kata mulut? Tidak ada dia mengambil. Tapi kalau di akhirat seluruhnya bersaksi. Tangan bersaksi, benar aku tuh yang menyembunyikan. Kaki bersaksi, aku yang melangkah ke sana. Maka oleh sebab itu sekecil apapun amal soleh itu Bapak Ibu, jangan sampai kita sia-siakan. Walaupun kecil. Guru saya pernah mengatakan begini. Nah, kan guru namanya guru karena bahasanya ya kasar segawanya. Dia tahu enggak? Maka ditabang saya seluruh tang kayu yang tumbuh di muka rumah tu.
Ya enggak? Mengalam ke rumah. Menurut kita begitu kan, kelam rumah kita. Lai tahu enggak? Kalau ada sebatang pohon kecil di depan rumah, panas hari, lalu ada seekor burung yang hinggap karena terbang dari tempat yang jauh, hinggap dia sana, lepas lelahnya, satu pahala untukmu. Satu pahala untuk awak, tapi ikhlas. Murah bikin pahala tu Bapak Ibu. Di panas-panas begini kita puasa kan, tapi yang puasa kan kita saja. Kucing puasa? Enggak. Kita letakkan seair segini di depan rumah yang panas, lalu minum mereka, satu kebaikan. Kalau puta-puta kucing kalau panjang kepalanya mencari air setitik, mendakik ke rumah tiba penggado sekali. Orang puasa kemari maka mengartinya banyak akan menjadi pahala bagi kita Bapak. Ya enggak? Banyak, cuma kita tidak mengambil. Kenapa? Karena kita melihat kebajikan itu pada yang besar-besar saja, pada kebajikan itu bisa terhimpun dari yang kecil. Logikanya, ibu manio piti 1 juta bagi orang daripada piti 100.000 tapi 20 kali. Nggak usah 100.000 dulu, yang 10.000 salah. Tapi kat 1.000 kali bagi orang tu daripada piti 1 juta. Mana pilih? Ini kau kan matematika saja, matematika sederhana. Pilih yang mana? Pilih yang mantap tu, ambil kedua-duanya. Dan 1 juta diterima, dan 10.000 kali 1.000 kau diterima loh. Itu kejapa. Kau dapat memilih, pilih keduanya je kan. Tapi kalau pilih salah satu, pilihlah yang biar sedikit tapi banyak. Maka dalam beramal begitu, biar sedikit-sedikit tapi terus menerus, daripada sekali besar. Nah, masuk kita masjid solat tahajud semalam tu 20 kali. Itulah bakal nanti kalender dah tiba dah. Biarlah 22, 44, tapi terus menerus. Ya kan? Tanah itu subur Bapak Ibu. Contoh begini ya, ini ada tanah yang luas. Coba siram 1 kali. Setelah itu kering dia nak. Tapi biarkanlah 1 tetes air setiap hari turun, dia akan subur itu. Ya kan? Begitu dalam berbuat.